Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan besar bisa berada di sini, walaupun dengan resiko yang sangat besar. Karena di atas panggung dengan Bobby, beliau ini adalah seperti bermain api. Kadang-kadang bisa buat ngidupin rokok, kadang-kadang bisa membakar temannya sendiri juga. Kalau pas ngidupin rokok lumayan, kalau pas gini tadi. Ya, tapi bagian dari kehangatan adalah saling menghangatkan dengan kalimat-kalimat yang sepertinya menyakitkan, tapi kalau kepada teman jadinya justru menghangatkan. Itu bagian dari kehangatan budaya santri, budaya Jawa adalah seperti itu. Ece-ecenan pokoknya, ceng-cengan, gak karuan, dan tidak ada yang merasa terhina karena semuanya berada dalam kemesraan bersama. Ini tadi semua juga jangan dianggap kalimatnya Bobby semuanya adalah benar, tapi kita benarkan saja nggak apa-apa. Daripada dosa toh, kasihan saudara kita sendiri. Kita sudah sepakat Mas Abrang meminta menyanyikan satu lagu. Ya Allah, gue tak tuntut dari fitnah. Gue. Tapi tujuannya kan baik agar menyenangkan kita semua. Oke, semoga senang ya. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ruang Rindu. Lagu ini dikemas dalam lagu pop, tapi sudah banyak teman-teman santri juga yang membahas, yang menulis tentang maknanya. Betapa maknanya ketika kita kadang merasa jauh sama Tuhan, kadang-kadang merasa dekat sama Tuhan. Tapi jangan pernah sedih, karena ketika dekat Tuhan mengajarkan kemesraan, ketika jauh Tuhan mengajarkan kerinduan. Dua-duanya penting dalam kehidupan. Ruang rindu. Di ruang rindu kita bertemu. Mas Abrang ini adalah pengurus di lembaga NU. Mas Abrang ini duta Pagar Nusa. Pagar Nusa, bukan Pagar Nisa, Pagar Nusa, perlu saya tegaskan. Kemudian yang kedua, Mas Abrang ini adalah Wakil Ketua Umum Pusat, Pengurus Pusat Les Bumi. Sehingga tapi memang harus ada orang NU yang seperti ini, memang harus ada, ya, harus ada. Ada yang kayak Pak Wali Kota, ada kayak Pak Sekda juga ada. Pak Sekda kok tenang sekali karena sampingnya perempuan, ibu-ibu Pak. Nih, monggo Mas Abrang, waktu dan tempatnya saya serahkan untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pakaian kita sangat berbeda, tapi sebenarnya saya juga pengen menunjukkan bahwa tadi kalau Babi sempat mengatakan bahwa yang terbaik adalah kembali ke asal. Saya sebenarnya pakai pakaian santri ini. Pakaian santri jauh sebelum, pas awal-awal dulu pakaian santri. Nah ini santri rada modern, walaupun kalau suaranya modern saya sih, dan suara dan mukanya modern saya. Tapi bajunya kebetulan saya lebih tradisional hari ini. Nah, saya ketika diajak Mas Bobby ke sini, judulnya adalah Peringatan Hari Santri. Yang pertama terlintas di kepala saya, dalam kata peringatan itu ada kata ingat. Jadi harus mengingat santri itu gimana sih asal-usulnya, dari mana sih. Dan dulu saya pernah ngobrol dengan salah satu sejarawan di UGM. Salah satu dosen di sana yang dia meneliti banyak soal asal-usul itu. Saya pernah menceritakan ini di acara 2016 di Surabaya ketika kita membahas tentang santri. Santri yang saya pahami dari Bapak Guru ini asal katanya berasal dari sastri. Santri asal katanya dari sastri. Zaman dulu sebelum Islam masuk, bentuk seperti pesantren ini disebut sebagai asram. Artinya tempat untuk melelahkan diri. Jadi tempat orang melelahkan diri dengan belajar, dengan bekerja, dengan berpikir, dengan diskusi, dengan macul, segala macam. Pokoknya nggak boleh tidur kalau belum lelah membangun diri. Nah saat itu keadaannya adalah asram yang kemudian bertransformasi menjadi pesantren, itu menjadi pusat dari peradaban. Maksud saya pusat peradaban begini, sumber budaya rujukannya adalah asram, pesantren. Sumber ilmu dan teknologi
asalnya juga dari pesantren. Semua sumber rujukan dari keraton itu dari pesantren. Menurut saya kita perlu mengingat itu lagi, bahwa betapa pentingnya positioning pesantren dan santri. Bahkan ini mungkin yang semoga sudah banyak yang tahu, bahkan batik itu awalnya dari pesantren. Tapi kemudian pada zaman awal, zaman Sultan Agung itu diambil oleh keraton dan dikembangkan oleh keraton karena kemudian pesantren mulai meninggalkan teknologi. Pesantren mulai meninggalkan ilmu pengetahuan umum dan banyak konsentrasi di keilmuan agama. Padahal asal-usulnya pesantren keraton tidak mungkin bikin upacara kalau tidak digait sama pesantren. Tidak mungkin bikin acara apa-apa kalau tidak dipimpin oleh orang-orang pesantren. Tidak mungkin bikin inovasi kalau tidak dipimpin oleh orang pesantren. Menurut saya zaman ini juga sudah memanggil peran pesantren yang aslinya. Jadi Hari Santri menurut saya momentum yang sangat luar biasa untuk mengingatkan pesan pesantren yang sangat vital di budaya Indonesia. Sastri sendiri yang kemudian menjadi santri artinya adalah orang yang berilmu dan indah. Kalau sekarang jadi bahasa Indonesia jadi sastra. Sastri, sastra, sastrawan itu indah, berpengetahuan, baik, dan seterusnya lah. Dulu sastri, terus kemudian menjadi santri, pesantren dan santrinya. Itu saya diceritakannya seperti itu. Dan menurut saya itu cerita yang sangat indah. Karena kalau sekolahan itu kan kita import caranya. Kita belajar dari dunia barat. Satu guru, banyak murid, terus kemudian kurikulumnya jelas seperti itu, tesnya seperti itu. Nah kalau saya diceritakan dulu, di pesantren zaman dulu dan di asram zaman dulu, gurunya benar-benar personal sama tiap muridnya. Setiap murid punya cara pertumbuhan sendiri-sendiri, punya bakatnya masing-masing. Semua tidak harus ujian matematika, tidak semua harus ujian bahasa, karena masing-masing punya bakat dan bakat yang diberikan oleh Tuhan sendiri-sendiri. Jadi itu yang ditumbuhkan, enggak semuanya harus seragam. Dan sekarang dari penelitian modern juga menunjukkan bahwa pendidikan modern itu sebenarnya juga punya efek mematikan kreativitas dan mematikan daya tumbuh si anak karena semuanya diseragamkan. Dan Indonesia sebenarnya sudah punya jawaban karena kita enggak ikut-ikutan, kita cuman impor kalau untuk urusan sekolah itu. Kalau cara aslinya di sini itu murid itu orang yang berkehendak untuk ilmu. Jadi murid yang mencari gurunya. Nah itu menurut saya kok asik kalau kita mencoba membayangkan Indonesia nggak cuma fotokopi dari barat saja untuk pendidikannya, tapi juga mulai mengembangkan bahwa pesantren bukan hanya urusan agama, bukan hanya urusan vertikal. Karena orang yang agamanya matang pasti juga matang di dunia sosialnya, pasti juga hebat di dunia pengetahuannya, pasti juga hebat di dunia sainsnya. Nah itu bukan keluar dari kitohnya, justru kembali kepada peran pesantren dan santri yang sesungguhnya. Karena santri di awal dulu, ketika bajunya masih seperti ini, kata namanya Bapak Manu, salah guru saya itu, ke awalnya seperti ini, itu adalah benar-benar menjadi pusat pengetahuan dari masyarakat, pusat rujukan, mau dari ilmu, budaya, agama, ilmu sosial maupun sains, pengetahuan tentang menanam, pengetahuan tentang cuaca, semua larinya ke pesantren. Harapan saya, tadi Mas Bobi bilang ini adalah hampir 100 tahun NU, dan sekarang pesantren kan asosiatifnya dengan NU. Alangkah indahnya kalau kita ingat itu lagi, kita punya imajinasi ke situ lagi, agar Indonesia kembali ke akarnya. NKRI, cinta pada NKRI tidak selesai di mulut dan di ikrar. Cinta ke NKRI mengembalikan negara Indonesia kepada sejarahnya. Karena tidak mungkin ada bangsa besar kalau dia tercerabut dari akarnya. Dan salah satu akar yang sekarang masih belum 100% menunjukkan giginya, apa ya kok giginya, lak merongos nek ngono. Maksudnya menunjukkan kekuatannya, itu adalah yang ini punya potensi luar biasa adalah santri. Kita punya santri luar biasa banyak, dan santri itu terkenal punya daya juang yang lebih kuat daripada anak sekolahan tuh. Karena pertarungan di pesantren itu kan tidak sesederhana di sekolah itu. Nah itu sebenarnya modal yang luar biasa untuk membangun Indonesia ke depan. Kita harus melangkah satu langkah.
santri dari sebuah kata yang taruh di pedestal, apa bahasa Indonesianya, yang hanya diagungkan, tapi tidak hanya diagungkan, tapi juga difungsikan sesuai dengan fungsi aslinya. Nah ini kalau saya juga cuma bisa ngomong-ngomong dan nyanyi-nyanyi, karena pelaku pesantren sesungguhnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang memang cinta sama Indonesia dengan sungguh-sungguh itu tadi. Kalau saya nyumbangnya cuman bisa nyanyi dan ngobrol di sini. Mungkin itu dulu awalan diri saya pengen mengingatkan, peringatan, mengingat santri, sastri, asram menjadi pesantren, tempat pusat dari peradaban. Kembalikan peradaban kepada kebijaksanaan pesantren. Mungkin itu dulu untuk awalan Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sebagai pemantik dari Mas Sabrang, karena memang Mas Sabrang lebih menikmati ketika proses dialog. Jadi kalau di pondok pesantren juga ada syawir, ada kemudian baksul masail. Nah ini yang kemudian ditradisikan sama Mas Sabrang dan teman-temannya di komunitas yang Ma'iyah itu, ya juga seperti itu. Maka ini dibuka forum untuk yang ada di belakang, terutama yang anak-anak muda. Nanti sebelum Mas Sabrang menanggapi. Nggih, terus terang saya itu kalau tausiah ceramah itu sangat-sangat sungkan. Karena saya merasa kalau belajar itu perlunya belajar bareng, sinau bareng. Saya hanya tahu sedikit, bisa belajar dari yang lain, dan kita bisa saling belajar. Dan menurut saya cara yang paling luar biasa adalah dialog. Dan setahu saya dari agama manapun yang saya pelajari, saya belajar banyak agama. Hanya Islam yang mengajarkan tentang diskusi, critical thinking, cara berpikir, Tuhan menantang akal untuk digunakan. Dan cara menggunakan akal paling baik adalah dengan diskusi dan ngobrol, saling belajar. Menurut saya anak muda untuk menjadi santri yang sesungguhnya, ayo kita diskusi, ayo kita ngobrol, mau kemana, mau dibawa kemana bangsa ini. Karena masa depan bangsa ditanangin jenengan semua. Monggo dari Mas-mas Ansor atau yang lain, ada Mas Durrahman kayak tadi ketua PLH Ansor kayak tadi sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Kalau yang Fatayat jangan dulu karena saya ada istri, Mas Sabrang sih nggak ada istri, cuma persoalannya di live ini kan bahaya ini kan. Monggo yang lain mungkin. Kalau tidak ada saya sekedar mau, oke, monggo naik aja Mas, naik Mas. Iya, monggo naik Mas. Saya minta memperkenalkan namanya, kemudian asalnya, nanti bisa menyampaikan pertanyaannya. Salaman barang metakok kayak santri tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Nurul Iza dari PAC Ngalian, Ansor Ngalian. Izin mau tanya yang tadi soal apa itu sastra, sastri dan santri. Ya itu mau tanya kok bisa seperti itu gitu loh. Itu saja. Makasih. Kalau jawaban sederhana, lambuh wong sejarahnya ngono kuwi ya gitu. Saya juga diceritain sama salah satu dosen di UGM itu yang saya cerita itu, bahwa Indonesia itu punya sejarah amat panjang dan tidak mungkin peradaban yang sebesar ini tidak punya cara, metode untuk regenerasi yang baik. Nah, dulu sebelum Islam masuk, masih ketika ketika Buddha dan Hindu, itu ada metode yang namanya asram. Sekarang masih ada kalau di India namanya asram. Asram itu seperti gini. Jadi ada guru, terus ada banyak murid, ya berkegiatan. Arti kata asram itu sendiri tempat untuk melelahkan diri. Jadi orang untuk turun nek rong kesel. Kesel moco, kesel mikir, kesel diskusi, kesel macul, terserah. Yang penting badannya tumbuh, mau fisiknya, akalnya. Nah, terus kemudian para wali itu memanfaatkan, kan seperti para wali memanfaatkan budaya menjadi wayang, menjadi gamelan, itu kan bagaimana hebatnya para wali di Indonesia
tidak menghapus yang sebelumnya, tapi mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih tepat. Salah satu yang diubah adalah asram itu tadi menjadi pesantren. Nah pesantren, terus yang di dalam pesantren jadi disebut sebagai sastri. Kalau di asram kan disebut sebagai sastri, di pesantren jadi santri. Sastri artinya adalah itu tadi yang saya katakan, orang yang memang sudah paripurna, orang yang tidak hanya benar dan baik, tapi juga indah. Benar baik belum tentu indah. Kayak Bobby gitu. Ya benar, nek baik belum tentu sih. Tapi ya oke, anggaplah mungkin dia benar atau baik. Tapi kan kalau indahnya kan ya jauh. Jadi itu menurut saya konsep soleh di Islam kan gitu. Enggak hanya benar, enggak hanya baik, tapi juga indah. Gitu. Nyeneng ke. Mungkin ayo monggo. Monggo. Monggo Pak Kiai Anasom. Nyun sewu. Pak Kiai Anasom. Cung, diaturi naik Pak Cung. Diaturi pinara. Oh iya, cek. Gue diaturi pinara enggak sing jago. Ditekani aja. Nah, iki lete panggung karo anu kok adoh men. Ya, Gus Sabrang dan Gus Bobby, saya kira tadi yang disampaikan Gus Sabrang itu, saya tidak ngerti saya sebagai orang tua pura ya, atau kita ya saya nom. Kalau sebagai generasi mungkin lebih tua dari Mas Sabrang itu saya senang. Ada generasi milenial yang mungkin bisa menjadi wasilah itu ya. Wasilah untuk berbagai hal terkait dengan pesantren dan santri kepada generasi sekarang. Jadi orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan seperti yang disampaikan Mas Sabrang tadi, itu ternyata tidak seluruhnya di anak-anak muda. Jadi tadi yang disampaikan Mas Sabrang itu saya kira menjadi penting untuk dipahami oleh anak-anak kita, terutama yang bukan santri, sehingga mereka nanti ngerti santri itu. Nah, Gus Sabrang mungkin sangat tepat itu kalau menjadi dutanya itu, dutanya untuk duta santri. Jadi paling tidak nanti generasi Z ya, generasi Z itu nanti bisa suka juga dengan pesantren ya, sehingga akan tumbuh lagi nanti generasi berikutnya itu nanti anak-anak yang memang peduli dan ngerti sekaligus cinta kepada pesantren. Saya kira tadi pikiran-pikiran itu yang menurut saya sangat menarik. Dan yang kedua mungkin kira-kira apa itu ya yang perlu di kalangan anak muda di generasi Z itu kan tidak semuanya paham dengan santri dan pesantren. Walaupun memang kalau dari sisi statistik sekarang banyak itu. Jadi di Indonesia itu ada 28.000 pesantren dengan jumlah 5 jutaan santri itu. Ya kan cukup banyak. Cuman ternyata itu di luar itu masih banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal pesantren. Nah kalau semuanya nanti mengenal pesantren, saya kira PR Indonesia untuk menuju Indonesia yang hebat itu akan sangat gampang. Karena insya Allah dengan dunia pesantren, dunia santri dikenal oleh masyarakat. Ya, salah satu keunggulannya adalah kekuatan penguatan akhlak. Ya, tadi saya soal ke Gus Yusuf juga kiai muda yang kita idealkan itu antara lain kekuatannya di situ. Nah kira-kira metode apa untuk mungkin ke depan itu anak-anak biar ngerti dan senang kepada pesantren. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba merespon dari apa yang saya alami. Kebetulan saya dulu pernah punya band yang lumayan terkenal, namanya Leto, Melet kalau di foto. Itu dan teman-teman saya di Jakarta juga banyak. Teman-teman kalau tahu band ya teman-teman Peter Pan, teman-teman dari Sheila on Seven, teman-teman itu hampir saya kenal semua. Dan saya berani mengatakan bahwa
teman-teman itu sebenarnya sangat tertarik sama kasanah pesantren. Tapi mereka tidak tahu harus cari kemana. Karena dari kecil di Jakarta, di kota besar, jadi sama sekali tidak tahu harus kemana carinya. Sehingga kita dengar banyak, tiba-tiba ada hijrah, ngikuti ustadz yang ini, yang dia hanya temukan dari YouTube. Karena dia tidak mampu, karena dia tidak tahu sumber-sumber yang tersedia. Gitu. Jadi sebenarnya yang pengen tahu itu sangat banyak, pengen ke Islam itu sangat banyak, cuman nggak tahu carinya kemana. Mungkin kalau kita ya kan akeh pesantren tinggal ke sana. Tapi teman-teman yang di Jakarta ini, teman-teman yang dari kecil di kota, bahkan kecilnya ada yang di luar negeri itu nggak tahu mau ke siapa rujukannya. Nah saya sudah pernah usul dari dulu, saya sudah sangat pernah usul dan sampai sekarang belum didengarkan. Mohon maaf ini saya agak sambat sedikit ini. Saya pernah ngobrol sama teman-teman di Kementerian Agama. Dan mereka juga menanyakan menurut saya apa yang paling penting dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya mengatakan gini, potensi terbesar dari Indonesia, warisan terbesar dari Indonesia itu yang namanya pesantren. Pesantren itu umurnya jauh lebih tua daripada Indonesia. Dan dia membangun budaya yang tidak bisa dibayangkan untuk menjadi fondasi Indonesia. Sekarang ada dunia baru yang namanya dunia digital. Ada dunia baru yang namanya dunia internet. Itu tidak bisa dihindari sama sekali. Kita nggak bisa lari dari situ. Kementerian Agama harus mampu mentransformasikan ilmu yang luar biasa banyak di pesantren dengan buku-bukunya, dengan basul masailnya, dengan critical thinkingnya, cara berpikirnya, diskusinya. Itu yang dari luar nggak kelihatan. Dari luar hanya kelihatannya manut tok karo Pak Kiai, manut tok karo fatwa, manut tok. Orang luar tahunya seperti itu. Padahal proses diskusi untuk mengeluarkan basul masail, saya diceritain ngobrol sama Mas Bobi juga, saya ngomong ini sayang sekali ini proses diskusi yang sebenarnya luar biasa ini. Kenapa nggak diangkat sih? Ini ada yang namanya dunia internet. Dan bukan bikin website seperti itu enggak. Saya kasih, mungkin saya bisa membagi data. Indonesia sekarang mengalami bonus demografi, yaitu anak mudanya amat sangat banyak. Dalam sehari mereka menghabiskan waktu di internet lebih dari 8 jam. Hampir 8 jam 15 menit. Menghabiskan waktu di sosial media hampir 3 jam lebih. 3 jam 13 menit sekitar itu. Itu hasil penelitian 2020. Dan saya berpikir, ilmu yang ada di buku-buku pesantren, ilmu yang ada didiskusikan di pesantren, ini yang dirindukan oleh banyak orang yang di kota yang tidak tahu harus lari kemana. Kan ada tempat pertemuan yang namanya internet ini. Kenapa tidak dibuat sebuah metodologi agar mudah menyampaikan keilmuan, mudah menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tersebut sehingga tersambung. Yang di daerah bisa belajar dari yang di kota, yang di kota bisa belajar dari yang di daerah. Siapapun yang mau belajar akan mudah mencari ilmunya dan itu pasti akan sangat mempercepat pembangunan Indonesia. Monggo Pak Wali. Jadi respon saya seperti itu, pemuda kita tidak kurang-kurang kalau pengen membangun negara itu sebenarnya. Cuman harus perlu dibantu juga dengan ketersediaan informasi dan data yang mereka inginkan. Sugeng kondur Pak Kiai Ahmad dan Pak Wali Kota Kiai Romo Muslikan, Pak Ketua DPR. Matur suwun. Saya menambahkan sedikit ke yang tadi disampaikan Mas Sabrang Pak Kiai Nasom. Mas Sabrang ini sudah berkeliling ke beberapa pondok pesantren, baik secara personal maupun dengan letonya. Terakhir kemarin ke Ploso, ke Tegalrejo, dengan Gus Kausar sudah hampir berapa kali. Terakhir kemarin di Semarang, Mas Sabrang, Gus Kausar sama Gus Bahak. Kemudian ada beberapa yang disampaikan soal sama Mas Sabrang yang menurut saya penting ini saya sampaikan. Di NU itu punya produk pengetahuan yang sangat bagus sekali yaitu Basul Masail. Tapi yang namanya hasil produk Basul Masail itu tidak pernah menjadi sumber rujukan pengetahuan dalam dunia pengetahuan modern. Karena dianggap tidak memenuhi standarnya. Padahal ketika Mas Sabrang saya sampaikan
cara merumuskan Ba'sul Masail itu, Mas Sabran mengatakan ini sangat ilmiah. Tetapi kenapa tidak pernah menjadi sumber rujukan? Sehingga saat itu kemudian Mas Sabran saat ngobrol dengan beberapa pengasuh pondok, gawagis-gawagisnya itu ngobrol pengen menginisiasi yang namanya Wikipedia pesantren. Dan ini sudah diawali sama Mas Sabrang sebagai awalan saat itu mencoba kalau bahasanya Imam Syafi'i dulu mengkodifikasi beberapa produk-produk itu dalam satu kemasan. Nah, mungkin Mas Sabrang bisa memantik itu lagi soal yang Wikipedia pesantren dan yang Ba'sul Masail dan bisa dinikmati oleh khalayak banyak. Saat ini website yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah Wikipedia. Wikipedia adalah berkumpulnya ilmu-ilmu. Yang masukin di situ semua gratis, bacanya gratis, yang menjaga juga ahli-ahli ilmu. Dan itu menjadi sumber dari hampir dunia internet ini hampir 50% itu datangnya ke Wikipedia untuk mencari ilmu. Dan saya membayangkan ilmu yang sudah dibangun ratusan tahun di pesantren, itu kok enggak digituin sih? Kok enggak disediakan di sebuah tempat di mana siapa saja sangat mudah mengaksesnya, mengakuisisinya, dan kemudian mengolahnya, dan seterusnya. Padahal itu pekerjaan yang tidak begitu susah kalau level negara ya. Level negara itu enggak gitu susah sama sekali sebenarnya. Tapi kenapa belum ada yang mau melakukan gitu, sehingga ya wes lah yuk tandangi yuk gitu. Jadi saya dengan Gus Bobi kemarin juga muter-muter sama teman-teman, ketemu dengan beberapa pesantren, ngajakin itu, termasuk Gus Yusuf juga sangat mendukung. Ini karena ini seperti emas yang masih terpendam. Ilmunya luar biasa tapi belum taruh di permukaan. Sehingga orang-orang yang sebenarnya pengen belajar, dia nggak tahu carinya kemana, nggak tahu harus ke siapa rujukannya dan seterusnya. Dan efeknya larinya ke YouTube. Dan efeknya seperti sekarang, ribut-ribut nggak jelas, nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya asal benci, asal ribut. Nah seperti itu. Itu menurut saya akarnya karena informasinya tidak tersedia dengan mudah diakses. Karena anak sekarang itu kalau mau nyari ada Syekh Google ya. Syekh Google itu wajahnya bersinar kalau malam itu. Dimatiin google.com wajahnya bersinar itu. Tanya apa aja dijawab sama dia. Nah ini problemnya adalah dia nggak tahu juga ilmu pesantren. Jadi kadang-kadang kalau cari sumber dari pesantren, Google-nya nggak ada karena nggak ada yang disediakan oleh dari pesantren. Padahal ilmunya menurut saya, Masya Allah itu sangat sayang kalau tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Perlu proses digitalisasi, perlu proses kodifikasi, perlu proses. Ini pekerjaan yang tidak kalah besar dengan, menurut saya ini tidak kalah besar dengan penyusunan hadis-hadis saat itu. Karena ilmu yang berserakan sangat banyak dan perlu dikumpulkan untuk menjadi rujukan yang bisa kita gunakan untuk banyak generasi berikutnya. Saya menunggu dari pemerintah siapa yang mau berani mengambil inisiasi ini. Ketika nggak ada ya wes yuk tandangi dewe sak kuat-kuate gitu sama Bobi. Gitu. Ya. Oke, Yai. Yun Sewu, Mas Sabrang. Berangkat dari apa yang tadi disampaikan oleh Sahibul Bait atau Gus Toba, bahwa simbah Imam Syafi'i yang duriyahnya ada sebagian masih berjuang di bidang pendidikan, sementara yang lainnya di bidang pemerintahan. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi secara historis? Rasulullah SAW ketika wafat, itu khalifah penggantinya adalah seorang yang juga dikatakan alim, ulama, tapi juga beliau bisa memerintah atau mengatur pemerintahan. Demikian juga di dalam sejarah Wali Songo yang di situ kemudian melahirkan Raden Patah sebagai sultan, tetapi juga seorang ulama, seorang wali. Sampai kemudian ke Keraton Mataram. Di Keraton Mataram itu termasuk Sultan Agung dan ke bawahnya itu juga mereka tidak lepas daripada sebagai seorang tokoh ulama.
karena menjadi Khalifatullah di tanah Jawa. Nah, sampai kemudian kepada Pangeran Diponegoro sendiri. Kalau panglimanya saja ada orang-orang seperti Mbah Imam Syafi'i ya, yang ada di sini, kemudian Mbah Dalhar yang ada di Gunung Pring, dan yang lain-lain masih banyak. Itu panglima-panglima di daerah yang keulamaannya tidak bisa disangsikan, betul-betul dia ulama. Nah, kemudian kenapa dari keraton yang menyatu keilmuan ulama dan pemerintahannya bisa kemudian berpisah antara priyayi dan kiai? Konon sebenarnya adalah satu, kok kemudian bisa terpisah kiai dan priyayi. Nah, kemudian jalur sampai ke bawah, priyayi seakan-akan orang yang tidak kenal agama, sementara kiai adalah orang yang menggeluti agama. Nah, ini sebenarnya fenomena dari mana kejadian seperti ini dan bagaimana menurut Mas Abrang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba merespon. Ini jawabannya akan agak mundur sedikit agar kita bisa melihat konteksnya. Sepemahaman saya begini, untuk sebuah peradaban itu bisa maju, itu dibutuhkan yang namanya kestabilan. Untuk terjadi kestabilan dalam masyarakat, dibutuhkan sebuah kepercayaan yang mengatur semua masyarakatnya. Jadi ada sistem yang di atas semua masyarakatnya. Kita bisa lihat evolusinya. Dulu raja dianggap sebagai kalimat raja dianggap di atas manusia, sehingga semuanya patuh kepada raja. Itu terjadi kestabilan. Tapi kemudian runtuh ketika rajanya tidak lagi bisa dipercaya. Kekuatan yang dia emban hanya untuk kepentingan pribadinya, misalnya seperti itu. Ketika itu sudah tidak dipercaya, kemudian dibutuhkan payung lagi yang baru. Payung berikutnya adalah payung agama. Karena itu, payung agama adalah kalimat dari Tuhan, semua orang mempercayainya, dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat Tuhan tersebut. Sehingga itu bisa menjadi payung untuk peradaban, sehingga terjadi kestabilan. Menurut saya zaman keemasan Islam juga datang dari payung tersebut. Tapi kemudian hal yang sama terjadi. Kalau kita mau belajar Renaissance, kita mau belajar runtuhnya keuskupan dan runtuhnya Ottoman misalnya, di luar perangnya ya, ini pada sosiologinya, adalah ketika payungnya ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Misalnya lahirnya hadis-hadis palsu untuk melegitimasi kekuasaan, ini karena menggunakan payung untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk masyarakat umumnya. Nah, kemudian ketidakpercayaan itu akan menghasilkan sistem baru. Setelah sistem agama dan dan kalimat Tuhannya itu mulai tidak dipercaya, bukan kalimat Tuhannya yang tidak dipercaya. Yang tidak dipercaya adalah karena orang yang paham tentang kalimat Tuhan ini memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Tidak semua, tapi ada beberapa, tapi masyarakat kemudian mulai tidak percaya pada sistem itu. Maka lahirlah demokrasi. Demokrasi itu kemudian kan tidak mempercayakan kepada satu orang, tapi konsepnya adalah dari orang untuk orang oleh orang banyak. Dari orang banyak oleh orang banyak untuk orang banyak. Payungnya kemudian disebut sebagai payung hukum. Ketika ada payung hukum, sudah nggak penting yang namanya orang soleh atau orang pinter atau gimana, yang penting tidak melanggar hukum, jadinya gitu. Makanya kalau mau melihat statistik, misalnya kalau di Amerika itu 60% dari senat adalah pengacara, karena mereka yang paling paham hukum dan paling bisa memanfaatkan hukum. Di Indonesia 53% adalah pengusaha, karena mereka bisa membeli hukum. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi ketika hukum yang seharusnya sama, supremasi hukum, konsep supremasi hukum itu di atas semua orang, itu berjalan, masyarakat akan stabil. Tapi ketika orang-orang sudah bisa memanfaatkan hukum untuk kepentingannya sendiri, kemudian orang mulai tidak percaya pada hukum dan institusi yang menyandarkan kepada hukum, kemudian akan muncul sistem yang baru berikutnya. Mohon maaf, ini kita sedang mengalami zaman itu, karena seluruh dunia sedang tidak percaya sama yang namanya hukum. Kalau anak-anak muda ini mumpung santri, kudu ngerti gue. Sekarang muncul yang namanya blockchain, yang namanya kripto.
itu adalah respon terhadap ketidakpercayaan kepada sistem perbankan, kepada sistem negara, kepada sistem yang lain itu tidak percaya sehingga melahirkan yang namanya blockchain. Itu jadi hipotesa terhadap peradaban berikutnya. Nah ini yang jadi korban biasanya yang sungguh-sungguh. Ketika hukum naik, yang sungguh-sungguh orang pandai, alim ulama, hukumnya tidak berdasar hukum manusia, ikutnya hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan tidak diakui di sistem yang baru tersebut, karena sistem yang baru lebih menghargai hukum undang-undang yang dibuat oleh DPR yang entah IQ-nya berapa. Tapi karena sistemnya seperti itu sehingga terjadi pergeseran. Menurut saya pergeseran itu terjadi memang karena perkembangan zamannya seperti itu. Apalagi di dunia modern ini, di sosial media kita paham sendiri, tidak hanya alim ulama, semua pakar sekarang sudah mati di sosial media. Mau pinter, mau pakar kesehatan, mau pakar ekonomi, ngomong sedikit kalah sama yang namanya buzzer, dihabisin. Karena semua orang ngomong, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Tapi berani ngomong, justru karena dia tidak tahu, makanya mantap ngomongnya, karena tidak tahu dirinya, nggak tahu. Gitu. Jadi pahamnya dia yang paling pinter. Nah itu terjadi mayoritas di sosial media, membuat keadaan menjadi agak goyah. Ini sedunia mengalami itu sekarang. Nah menurut saya analisisnya seperti itu, karena pergantian payung tersebut. Ketika payungnya masih kalimat Tuhan, alim ulama itu bisa menjadi pemegang kekuasaan sekaligus. Tapi ketika payungnya berubah menjadi hukum, keilmuan tidak lagi berhubungan dengan payung tersebut. Mohon maaf kalau tidak jelas pemahaman saya, analisisnya seperti itu. Dan menurut saya sangat penting santri-santri muda untuk mengetahui pergerakan zaman ke depan seperti apa. Kita tidak lama ini, kita sekarang mengalami bonus demografi yang mungkin hanya bertahan 15 tahun. Sebuah negara itu hanya mengalami bonus demografi sekali. Ketika dia tidak mampu memanfaatkan bonus demografinya untuk melakukan peningkatan secara cepat, dia akan terpuruk terus-menerus. Itu pengalaman yang terjadi. Dan saya berkali-kali di mana-mana ngomong sama siapa-siapa, ayo toh cah nom, ini kita cuma punya waktu 15 tahun untuk mengangkat Indonesia. Wis toh sing ribut-ribut ora penting ki pinggirno sik. Ini Jepang meledak bisa besar karena pas bonus demografi. Taiwan juga seperti itu. Cina bisa luar biasa kayak gitu juga ketika memanfaatkan bonus demografi. Dunia ini, Indonesia sekarang saat ini sedang mengalami bonus demografi. Dan jangan kaget kalau kita diberi bahan-bahan untuk ribut sendiri. Karena ketika anak mudanya sibuk ribut sendiri, tidak punya waktu untuk menumbuhkan diri. Menurut saya membela Indonesia paling hebat, paling benar, paling tepat saat ini adalah anak mudanya produktif dengan ilmu, produktif dengan kegiatan, produktif dengan outputnya. Sing ribut-ribut, cemen-cemen dibakar oleh buzzer-buzzer itu jangan dihiraukan lah. Ini di tangan santri sekarang, di tangan anak muda sekarang. Menurut saya mekaten. Saya nyambung yang Mas Sabrang tadi ya. Teman-teman. Jadi bonus demografi itu usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Bangsa yang bisa dicari contoh itu yang pertama itu India. Dulu saat saya SD, SMP itu tiap hari itu nggak pernah nonton film India. Sampai artisnya kenal ya, namanya Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Rani Mukherjee, Kajol. Itu hafal semua. Sampai kemudian India punya film yang namanya Bollywood itu tadi. Nah, kemudian ditiru sama Korea Selatan hari ini. Korea Selatan memanfaatkan bonus demografi sehingga ya hari ini anak-anak muda kita nggak ada yang nggak kenal namanya K-pop. Dan Korea Selatan dengan India hampir sama-sama memanfaatkan teknologinya. India memanfaatkan teknologi di Supra sistemnya. Kalau Korea kita nggak akan membayangkan dulu yang namanya mobil Kia itu bisa bersanding hari ini dengan mobil merek Toyota di Indonesia. Handphone Samsung itu dulu bisa mengalahkan Nokia dan BlackBerry itu nggak ada sama sekali di membayangkan pun enggak. Samsung itu awalnya jualan beras. Samsung malah awalnya nggak ada jualan. hubungan sama elektronik sama sekali. Ini yang kemudian saya kira di NU juga mengalami bonus demografi dalam tanda petik Mas. Kaderisasi Ansor, kaderisasi Fatayat, kaderisasi Muslimat semua jalan. Tapi kemudian pasca kaderisasi ini mau jadi apa? Mau diapain? Mungkin Mas Sabrang bisa memberi sedikit gambaran Mas Sabrang. Contoh penggunaan bonus demografi yang
tidak tepat adalah seperti Afrika Selatan. Dan ini yang kemarin saya sangat mengkhawatirkan karena COVID ini. Di Afrika Selatan ketika terjadi bonus demografi, anak mudanya sangat banyak, usia produktifnya sangat banyak, pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Sehingga yang produktif ini bergeser ke kriminalitas dan sampai sekarang tidak bisa dibereskan masalah itu. Saya kemarin agak khawatir dengan pandemi, ketika ekonomi turun, pekerjaan menurun, orangnya sangat banyak, ini kalau sampai lari ke kriminalitas, kita tidak akan bisa terselamatkan. Tapi setengah dari 50% dari memecahkan masalah adalah ketika kita tahu bisa mendefinisikan masalahnya. Kalau kita paham bahwa masalahnya seperti itu, saya di mana-mana selalu ngajak anak muda untuk produktif. Ayo bikin apapun, yang penting produktif, karena ini masa keemasannya Indonesia seharusnya. Bukan pada, tapi itu tidak akan menjadi hasil apa-apa kalau cuma diikrarkan. Ini masa keemasan, ini masa keemasan, tapi harus dilakukan benar-benar, harus dilaksanakan benar-benar untuk benar-benar menjadi masa keemasan, tidak hanya yang menjadi cita-cita. Gitu. Saya sedikit bisa. Monggo Pak Maksud. Ya, terima kasih. Saya ingin ada elaborasi yang terkait dengan budaya pesantren yang mungkin match dengan latar belakang pendidikannya Mas Sabrang ya, di matematika maupun fisika ya. Bahwa banyak sekali hasanah di pesantren yang sekarang ini kan antara fisika dengan metafisik hampir sudah tidak ada batas. Ya. Jadi misalnya tentang ditemukannya dark matter ya, 2012. Padahal di pesantren hal yang biasa itu ya. Misalnya ada kiai yang mampu melipat bumi, begitu ya dikatakan. Ada ilmu welut putih melipat bumi dan lain sebagainya. Yang di dunia fisika, di barat masih dalam skala molekuler. Tapi di kita secara fisik besar itu. Bisa beralih tempat dalam waktu yang cepat. Mengirim barang ya, mungkin seperti zamannya Nabi Sulaiman ya, antara tahta dalam dikirim dalam radius yang luar biasa jauh dalam sekejap. Nah ini di dunia pesantren kalau tadi dikatakan secara keilmuan ya ada Wikipedia, tapi mungkin hal-hal ini bisa dikembangkan. Banyak sekali kalau mau bisa dipelajari hasanah ini akan kehadiran Mas Sabrang yang berbasis pendidikan fisika dan juga matematik bisa merasionalisasi. Mohon pencerahannya, terima kasih. Sepemahaman saya, mohon maaf saya langsung merespon saja. Sepemahaman saya pernah dikontak oleh salah satu pemenang Nobel Fisika dari Inggris. Dia pernah dengar bahwa ada banyak jin di Indonesia. Dan dia minta ditemukan dengan jin. Bisa enggak saya ketemu orang yang bisa mempertemukan saya sama jin? Saya akan tanya-tanya sama dia soal dunia. Jadi orang sains itu sebenarnya tidak menolak apapun. Kalau ada fenomena pasti dia kejar. Dan yang dicari sains adalah yang disebut sebagai replicability. Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk mengulangi. Jadi semua yang dilakukan oleh sains itu adalah mencari sebab akibat sehingga sebab akibatnya bisa diulangi oleh siapa saja tanpa harus sama orangnya. Nah menurut saya juga sangat setuju sebenarnya. Kalau misalnya kantong macan atau bisa lipat bumi itu bisa benar-benar diindustrialisasi, itu yang namanya logistik dunia selesai itu. Nggak perlu pakai peti kemas, nggak perlu pakai JNE, nggak perlu pakai si cepat. Ke New York 2 jam, itu kocak dunia langsung itu langsung goyah dunia. Saya dari dulu sangat pengen seperti itu karena Indonesia ada kaya fenomena tapi tidak bisa menjelaskannya. Nah ini untuk menjelaskannya juga kita mau pakai narasi apa? Kalau mau pakai narasi sains modern berarti kita juga harus paham bagaimana cara menarasikan secara sains. Karena narasi sains itu tidak diajarkan di sekolah. Mohon maaf, ini kalimatnya mungkin agak kontroversial. Kita diajari sains, tapi kita tidak diajari cara berpikir sains.
Sains itu tidak pernah mengklaim yang namanya kebenaran. Sains, kalau ada yang mengadu kebenaran agama, kebenaran sains berlawanan, itu berarti dia tidak tahu sains. Karena sains itu tidak pernah mengklaim kebenaran. Dia cuma cari cara untuk bisa memprediksi sesuatu secara lebih tepat. Gitu aja cuma tujuannya. Dia nggak pernah klaim ngomong benar, salah, nggak peduli dia. Asal ini prediksinya benar, bisa diulangi, bermanfaat, gitu aja. Jadi dia hanya sebagai alat. Kalau usulan itu saya amat sangat setuju, saya amat sangat senang. Saya dari kecil itu pengen ketemu sama jin terus terang. Umur 8 tahun saya nongkrong di kuburan cuman pengen ketemu sama yang namanya setan. Karena saya dengar ada setan, gini ada genderuwo, neng endi tak parani jam 12 malam sampai pagi nggak ketemu juga. Cuman ketemu manuk guwek, gitu nih, masuk kok gini suaranya demit gitu. Jadi saya sendiri juga sangat punya ketertarikan untuk mengalami dunia seperti itu. Di dunia misalnya, ini yang mungkin saya belum ketemu sumber yang tepat saja. Gini, dalam Islam, menganalisis Al-Quran dengan matematika itu ada. Sepemahaman saya, buku itu ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, judulnya bukunya Al-Kahf kalau nggak salah. Saya mencari di pesantren di mana-mana nanya belum pernah ketemu. Kalau di Yahudi namanya ilmunya adalah gematria. Itu jadi membaca Quran secara matematis, membaca kitab suci secara matematis. Misalnya kita nggak sadar setiap hari ya. Kalau Anda ke bank ditanyain nama ibu, apa hubungannya nama ibu? Kalau di bank kan pasti ditanya nama ibu toh, suruh nulis nama ibu toh, apa hubungannya nama ibu? Karena sistem bank yang membuat Yahudi. Dengan gematria bisa dihitung nama ibunya seperti ini, nama dia seperti ini, kemungkinan dia bisa mengembalikan utang segini persen, itu ada hitungannya. Itu namanya ilmu gematria di situ, ilmu falak. Kalau di Yahudi namanya gematria, di kita namanya falak itu ya. Yang murni matematis itu tulisannya Ali bin Abi Thalib, Al-Kahf. Saya sampai sekarang belum ketemu sumbernya dan saya sangat mencari itu karena akan menjadi khasanah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Matematika selalu dianggap jauh dengan ilmu agama, padahal menurut saya sangat dekat karena bahasa matematika itu bahasa dunia. Dia muncul di kepala tapi bisa menjelaskan jagat raya, bisa menghitung banyak hal. Tapi datangnya dari pikiran manusia. Ini kan agak absurd ini, tapi nanti kalau kita ngobrol ini lebih lanjut malah jadi kuliah matematika ini. Tapi intinya saya tadi pada kalimat yang pertama saya bahwa pesantren dan kasanah Indonesia itu menyimpan emas yang terpendam yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau kita mau menggali bersama-sama, saya kok yakin kita bisa menguasai dunia dengan cepat itu sebenarnya. Karena ya salah satu contoh tadi itulah, bisa lipat bumi, itu diaplikasikan di logistik, selesai kapal tanker sedunia, selesai peti kemas sedunia itu. Dan nggak butuh lagi itu, hanya dari satu fenomena itu. Padahal fenomenanya kan amat sangat banyak itu. Di pesantren kalau kita bisa membuat dalam tanda petik rumusnya, mereplikasikannya, membuat itu menjadi accessible untuk semua orang, itu akan bisa menjadi modal yang luar biasa untuk bangsa. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Tadi Mas Sabrang menyampaikan soal matinya kepakaran di medsos hari ini. Jadi pernah ngobrol saya sama Mas Sabrang itu ketika Gus Mus membuat suatu status, kemudian itu soal agama, status Gus Mus itu dikomen, bahkan sampai dibully, sampai dinyinyir oleh orang yang tidak pernah ngaji setelah kita track statusnya. Tapi bobotnya itu nggak ada yang berbeda. Di dalam medsos itu bobot status Gus Mus sebagai seorang yang alim, puluhan tahun mondok dan mengelola pondok pesantren sama dengan orang yang awam. Ini kan masalah, karena tidak ada yang namanya penghargaan terhadap kealiman, ya tadi matinya kepakaran. Nah, di era matinya kepakaran dan distrust kayak gini, santri kalau kemudian tidak mencoba untuk bangkit mengisi ruang-ruang publik yang masih kosong, ya akan seperti ini bahkan bertambah parah. Maka ini menjadi tantangan. Jadi baksul masail yang dihasilkan oleh LBM ataupun oleh pondok-pondok pesantren itu harus semakin banyak, semakin dikeluarkan untuk dipublikasikan sehingga masyarakat awam jadi tahu. Sehingga ketika bertanya ke Mbah Google itu sudah ada isinya. Enggak kayak sekarang nyun sewu, kita bertanya
membaca alladzina amanu ketika kita bertanya ke Mbah Google itu nyun sewu. Tulisannya itu kalau yang orang awam membacanya bukan alladzina amanu, alladzina amanu. Loh iya, ini kan jadi masalah nih kalau orang yang lagi belajar baru mualaf membaca nyun sewu Pak Anasum, jamaahnya Pak Anasum tadi bertanya cara membaca Quran dengan bertanya ke Mbah Google. Ini akan jadi masalah-masalah baru ketika kita teman-teman santri ini kemudian tidak mencoba mengisi ruang publik yang hari ini begitu terbuka. Nah, ya memang yang namanya media sosial ya kam mim ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id. Ya sesuatu yang jauh akan menjadi dekat, tapi sesuatu yang dekat juga akan menjadi jauh. Ya mungkin Mas Sabrang bisa mengelaborasi di sisi itu Mas Sabrang. Kalau mau nyanyi lagi nanti Mas, sabar. Sebenarnya intinya sudah dikatakan sama Mas Bobi. Ini kita melihat sejarah perkembangan zaman ketika ada teknologi baru itu sangat susah dibendung. Nggak bisa kemudian kita menghilangkan teknologi baru karena biasanya teknologi baru itu membuat hidup lebih efisien. Yang tidak difikirkan adalah efek sampingnya. Ini sedunia yang bikin sosial media sendiri juga sudah mengakui. Yang bikin Instagram, itu salah satunya pendiri Instagram, itu nggak boleh anaknya pakai Instagram sampai umur 12 tahun. Yang bikin sendiri itu dia sudah tahu bahayanya. Dan ini yang Facebook sedang diserang habis-habisan sekitar 3 bulan terakhir ini. Kan ada penelitian yang mengatakan bahwa Facebook itu merusak mentalitas pemuda. Dan ini yang melakukan penelitian adalah Facebook sendiri. Tapi tidak dikeluarkan hasil penelitiannya, itu penelitian tahun 2019. Salah satu pekerjanya kemudian keluar dari Facebook, membawa penelitian itu, terus disebarkan ke khalayak. Jadi Facebook diserang, kok bikin penelitian kayak gini kok nggak diumumkan tuh ini. Ini masyarakat sedunia itu remuk gara-gara itu. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah Myanmar. Jatuhnya Myanmar itu 1,5 tahun setelah Facebook masuk. Dan orang Myanmar taunya internet itu ya Facebook. Google aja nggak tahu. Pokoknya beli HP, taunya untuk mainan Facebook. Itu menghasilkan hoax, menghasilkan banyak misinformasi sehingga terjadi kudeta dalam waktu 1,5 tahun gara-gara masuk Facebook tersebut. Nah ini sebenarnya hal yang bisa punya potensi baik sangat besar, tapi sekarang potensi buruknya yang muncul. Hasil penelitian mengatakan informasi buruk lebih cepat menjalar 6 kali lipat di sosial media daripada informasi yang baik. Ini menghadapinya tidak mudah. Dan Indonesia mau tidak mau harus menghadapi itu. Karena nggak mungkin, kalau Facebook ditutup sama negara ya pasti protes anak mudanya juga, pasti demo juga. Jadi ini juga tidak mudah menghadapinya. Mungkin itu Mas Bobi. Monggo, mungkin yang monggo ya. Mangke Ustadz lihat ngajak lagi Ustadz, kita Ustadz lagi hari ini Ustadz. Oke, monggo ya. Ustadz lihat duduk depan sekali Ustadz. Ini Ustadz milenial Mas. Alumni Ploso milenial. Ganteng rodok sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, semoga Allah memuliakan. Amin. Baik, langsung saja. Mungkin kayaknya saya yang terlalu mendo memahami perkataan Gus Sabrang tadi itu, kayak ada semacam paradok gitu, tapi ya ini saya klarifikasi sekaligus minta solusi. Yang pertama adalah terkait tadi bahwa santri dan kemudian asrama tadi itu kan baik benar indah, terus kemudian asrama itu kalau belum capek dalam berkarya secara umum kan tadi itu udah macul dan sebagainya. Lah terus kemudian perkembangan ke sini menjadi tafakuh fiddin. Perkembangan yang terbaru lagi ada satu fenomena di mana wali santri itu kalau dalam bahasa sing paling gampang lah gimana memasukkan santri, awalnya wali santri memasukkan ke sebuah pesantren, pulang-pulang itu langsung jadi mungsuhan karo wong tuane, bid'ah bapak dan sebagainya. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris apa ya, the keblondrok lah begitulah pokoknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, fenomena seperti ini dinilai sesuatu yang masuk dalam wis pokok nanggon pesantren apa wae sing penting apik.
termasuk itu yo baik, atau ini termasuk sesuatu sing tadi itu geger-geger sing ora penting, atau justru untuk kita rangkul agar pesantren-pesantren sing seperti itu menjadi tidak seperti itu, atau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja juga ada sesuatu yang bahaya, karena ada juga pesantren-pesantren yang kita ngerti hari ini justru malah kontraproduktif dengan Indonesia, kurang care dengan Indonesia. Nah itu sikap kita ke depan itu bagaimana ini? Nah kebetulan ini saya karena juga mewakili RMI juga dalam rangkanya mencari ide-ide bagaimana tidak terjadi the geblondroks tadi itu. Ya gitu, ada wacana-wacana atau bahkan Mas Sabrang sudah punya gambaran yang sudah nyata, nanti kita yang muda-muda tinggal melakoni, pokoknya sampai nawatok nang ten mohon. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan mencoba merespon ya. Sepemahaman saya tentunya, yang pasti belum lengkap, tapi sepemahaman saya begini. Fakta yang perlu kita fahami dulu, bahwa generasi satu generasi terus bergerak, waktu terus bergerak. Jadi sesuatu tidak statis. Nomor dua, dalam sebuah masyarakat tidak mungkin kita menghilangkan satu sifat tertentu. Ini misalnya gini, salah satu ilusi yang dipakai di sekolah, semua orang bisa jadi apa saja. Itu yang kita bawa dari barat. Siapa saja bisa jadi apa aja. Kalau kita kan konsepnya ada makom nih. Enggak semua orang bisa jadi apa saja. Kamu ya sesuai dengan apa yang digariskan sama Tuhan. Kamu bisa jadi apa dan seterusnya. Nah itu di barat juga sebenarnya ada yang namanya Jack Elliot yang mengatakan manusia itu ono makome, tapi enggak populer di sana. Nah, yang saya pengen katakan adalah gini. Manusia itu sifatnya dalam satu masyarakat itu sifatnya selalu ada perbedaan. Ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya membuat sesuatu yang baru, ada yang tugasnya mengcounter, ada yang tugasnya ngisruh. Itu selalu ada dan tidak mungkin bisa dihilangkan. Karena orang-orang itu akan berguna pada suatu saat tertentu. Dia tidak kompatibel pada sebuah zaman, tapi kompatibel pada zaman yang lain. Misalnya, pemimpin yang galak, yang revolusioner, itu pada keadaan yang stabil, itu enggak tepat. Tapi pada keadaan yang negara lagi terpuruk, butuh radikal, ayo kita ngapain, itu jadi cocok dia. Jadi saya tidak, kalau tujuannya adalah menghilangkan yang ini agar dia baik sesuai dengan kita, menurut saya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Tuhan sendiri, sepemahaman saya, menyiapkan perbedaan itu. Semua perbedaan itu memang sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi saya juga paham bahwa ini nggak bisa didemin aja nih. Perangnya di mana nih? Perang tidak harus selalu pada, ini yang disebut sebagai gini. Ada dua jenis peperangan pada game teori. Mohon maaf ini ngomongnya saya agak konseptual nih. Ada yang namanya perang pendek dan ada yang namanya perang panjang. Kalau perang pendek itu jelas menang kalahnya. Kalau perang panjang itu tujuannya bukan menang kalah, tapi tujuannya gamenya berjalan terus tidak selesai. Contohnya gini, kalau sama istri itu nggak mungkin menang kalah. Gamenya nggak mungkin pendek. Karena kalau kamu menang lawan istri, keluarganya ya nggak enak. Kamu kalah sama istri, keluarganya ya nggak enak. Kadang-kadang kudu ngalah, kadang-kadang ya rodok menang sidik. Karena yang paling penting adalah keluarganya berjalan terus sampai selesai. Kan itu yang paling penting. Nah negara menurut saya sebagai level peradaban itu perangnya perang panjang bukan perang pendek. Perbedaan itu akan ada terus. Perbedaan itu akan ada terus, bukan yang satu mengalahkan yang lain. Tapi yang dominan adalah yang paling dibutuhkan oleh zaman tersebut. Untuk mengetahui mana yang paling dominan, itu yang disebut sebagai struggle of power. Selalu terjadi struggle of power. Yang menang di mana? Menurut saya titik menangnya adalah siapa yang paling punya kontribusi lebih besar. Karena kalau kontribusinya lebih besar, generasi berikut dia nggak akan hilang, tapi generasi berikutnya pasti akan berkurang. Karena generasi berikutnya akan mengikuti yang lebih efektif, lebih kompatibel terhadap zamannya. Jadi ketika perangan lawan radikal dan seterusnya tujuannya adalah menghapus radikal, saya dalam hati saya juga gak mungkin gak ono sejarah sepanjang sejarah dunia yang saya pernah baca, tidak mungkin bisa menghilangkan satu aspek masyarakat. Karena kadang-kadang dia dibutuhkan. Kalau tidak ada counter, kalau tidak ada lawan, itu cenderung lupa diri. Power, kekuatan itu, kalau istilahnya gini, power tend to corrupt.
Orang yang punya kekuatan itu sangat potensial untuk korupsi. Korupsi itu bukan hanya urusan duit, tapi menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang tidak pas lah gitu intinya. Jadi seimbang itu selalu dibutuhkan agar mencari yang pasnya di mana nih untuk peradaban. Saya biasanya memberi contoh karena menurut saya gini, Tuhan memberi ilmu itu tersedia di badan, kalau kita mau ngelihat itu tersedia semua itu. Cara handle gini sama cara handle gini itu sama sekali berbeda. Cara memecahkan masalah gini itu dengan kekuatan. Cara memecahkan masalah gini itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, karena lebih halus. Menggunakan jari dan menggunakan kepalan tangan itu sama sekali berbeda. Kalau gini menghasilkan revolusi, kalau gini menghasilkan evolusi. Contohnya gitu. Misalnya gini, kalau ini kasih adik iki tolong cekel ke Bob, iki mic Bob. Gini. Anda pengen di satu garis gini. Coba pakai satu tangan gini sama dua tangan yang berlawanan gini. Lebih tepat di mana? Ketika ada musuhnya, ini lebih tepat nih kita mau titiknya di mana nih. Semua aksi ada reaksi. Semua A pasti ada musuhnya A. Itu bukan mana yang menang, karena perangnya adalah perang panjang. Yang paling penting adalah bagaimana society Indonesia tetap berjalan lebih panjang lagi. Kalau yang radikal, yang cara berpikirnya sama sekali beda ini terus hilang sama sekali. Suatu saat ini dibutuhkan nih kalau yang dominan ini terus lupa diri, kan kadang-kadang gitu juga. Jadi menurut saya perangnya bukanlah pada siapa. Itu cara pandang yang sangat salah menurut saya. Perangnya itu pada apa. Yang benar bukan siapa, yang benar itu apa. Bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Kalau apa kan bukan jadi pihak, kalau apa jadinya kan perilaku, outputnya. Kalau Islam sendiri pemahaman saya kan mengajak orang yang terbaik adalah orang yang punya manfaat. Orang yang punya manfaat akan menjadi tinggi di pandangan masyarakat. Kalau dia menjadi tinggi di pandangan masyarakat, dia akan direplikasi oleh generasi berikutnya. Itu hukum evolusi itu. Jadi menurut saya kalau lombanya, ayo beri manfaat sebanyak-banyaknya. Semakin manfaatnya semakin banyak, radikal ini tidak akan hilang, tapi dia akan berkurang populasinya. Karena generasi berikutnya melihat mana yang lebih efektif bermain pada game society. Sepemahaman saya seperti itu.